semuanya, balik lagi bareng kita, gue Airin Titus dan gue Immanuel Titus, Cici Koko Pajak dari MSM Consulting. Jadi, kalau kalian pengusaha atau pekerja lepas yang pengen konsultasi pajak lebih dalam, you have come to the right channel. Di channel ini, kita bakal bahas macam-macam tentang keuangan dan juga perpajakan. Selama gue di dunia perpajakan ini, yang gue pelajari itu adalah kita benar-benar harus up to date. Karena peraturannya itu kan berubah-ubah terus ya. Nah, di channel ini gue berharap bisa menjembatani penonton supaya bisa selalu update sama aturan perpajakan di Indonesia. Makanya stay tune dan jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Sebelum kita mulai, kita mau disclaimer dulu ya guys. Jadi, konten-konten yang kita buat ini bukan merupakan professional advice. Ya, ini merupakan sharing dan opini kita. Jadi, kalau misalnya kalian butuh tax advice atau financial advice, kalian bisa langsung hubungi kita melalui WhatsApp atau DM IG kita ya. Oke, jadi kita mau bahas apa nih hari ini? Hari ini kita topiknya spesial. Kita akan bahas per 11 tahun 2022 tentang faktur pajak. Jadi apa sih itu faktur pajak? Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya faktur pajak itu apa. Faktur pajak itu memberikan informasi mengenai transaksi yang merupakan objek PPN. Nah, isinya apa aja? Ada alamat, ada nama, ada NPWP, dan faktur pajak juga memiliki fungsi loh. Ya, jadi faktur pajak itu umumnya berguna sebagai pengusaha kena pajak karena berfungsi sebagai bukti bahwa PKP tersebut sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu melakukan pemungutan PPN dari pihak pembeli BKP atau JKP. Nah, maksudnya apa tuh, Rin? Nah, oke, gue kasih lo simple case aja nih ya. Contoh, misalkan perusahaan gue beli barang dari perusahaan lo. Katakanlah perusahaan lo itu udah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. PKP. Yang artinya apa? Artinya lo memiliki kewajiban untuk memungut PPN kepada gue sebagai pembeli dan juga menerbitkan faktur pajak. Nah, atas pembayaran PPN yang nantinya gue lakukan itu akan menjadi pengurang ataupun kredit pajak di laporan PPN perusahaan gue. Oh. Jadi kayak gitu, gimana? Paham nggak? Jadi yang gua setorkan nih ya, tapi lu udah bayar nih, misalkan lu bayar ke gue setorin kan, dan lu boleh kreditin itu di laporan PPN lu. Betul, karena prinsipnya sebenarnya gini, PPN itu adalah pajak konsumtif, jadi sebenarnya memang tanggung jawab pembeli. Seperti itu. Nah, jadi ya sebenarnya peraturan tentang faktur pajak ini udah beberapa kali berubah, karena kan memang mengikuti tren dan realitas di lapangan juga. Maksudnya berubah gimana tuh? Jadi gini, di Per 3 tahun 2022, yaitu peraturan sebelum Per 11 tahun 2022 yang sekarang ini, ada satu aturan baru ya sebenarnya, bahwa kalau misalkan perusahaan lo melakukan penjualan ke satu perusahaan, cabang perusahaan tersebut, walaupun dia sudah melakukan pemusatan, maka alamatnya harus menggunakan alamat cabang. Wah, gila. Bukan alamat pusat. Wah, gila. Jadi kalau misalkan lu jual ke 100 cabang, ya, lu harus buat faktur. Betul, lu harus wajib membuat faktur pajak sendiri-sendiri. 100. Walaupun nama dan NPWP yang ditujukan adalah pusat, tetapi alamatnya adalah alamat cabang masing-masing. Nah, kayak gitu. Gempor sih itu. Nah, makanya itu. Tapi tetap sih, makanya itu dengan diubahnya terakhir dengan Per 11 tahun 2022 ini, jadi menganut kembali ke yang normal, tapi yang memang ada kriteria-kriterianya nih. Ada syarat-syaratnya. Betul. Jadi apa aja sih syarat-syaratnya, Rin? Nah, jadi gini, syarat pertama yaitu perusahaan yang bertransaksi dengan kita itu sudah harus melakukan pemusatan pajak terutang yang biasanya diadministrasikan di KPP WP besar, KPP khusus, dan KPP Madya. Kalau misalkan nanti mereka sudah melakukan pemusatan, berarti kita saat membuat faktur pajak mengisinya dengan NPWP dan alamat pusat, kantor pusatnya saja. Meskipun kita memang transaksinya dengan kantor cabang. Karena apa? Karena mereka sudah pemusatan. Karena sudah pemusatan. Yes. Nah, gue beri contoh singkat ya. Misalkan PTA jual ke PTB cabang. PTB cabang ini melakukan pemusatan di KPP Madya Jakarta Barat. Sedangkan PTB ini berlokasi di Batam ya, di mana lokasinya ini merupakan kawasan berikat tapi tidak mendapatkan fasilitas ya. Nah, maka PTA ketika ingin menerbitkan faktur harus mencantumkan nama, NPWP, dan alamat PTB pusat. Ya, jadi bukan PTB cabang, tapi alamatnya harus PTB pusat. Walaupun dia kirim barangnya ke
PTB cabang. Ya, betul. Nah, kemudian ada juga kriteria lainnya. Kalau kita bertransaksi dengan perusahaan cabang yang berada di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut, misalnya nih kantor cabangnya ada di tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus. Nah, maka isian nama dan NPWP-nya di faktur pajak mencantumkan NPWP pusat, tapi alamatnya tetap alamat cabang. Jadi ini beda ya konsepnya ya dengan yang syarat pertama tadi. Kalau syarat pertama tadi karena memang bertransaksi dengan cabang yang tidak memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut, maka nama, alamat maupun NPWP-nya menggunakan pusat. Tetapi kalau yang kriteria yang kedua, kalau misalkan kita bertransaksi dengan cabang yang mendapatkan fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut, maka nama dan NPWP-nya pusat tapi alamatnya tetap alamat cabang tersebut. Betul. Jadi contohnya misalkan PTB cabang tadi ya, misalkan PTA jual ke PTB cabang, tapi PTB cabang ini berlokasi di kawasan berikat yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Maka alamat yang ditulis oleh PTA di faktur adalah alamat PTB cabang. Ya. Nah, jadi ini rangkuman dalam matriks ini ya. Nah, peraturan ini mulai berlakunya kapan ya? Peraturan ini sebenarnya sudah berlaku sejak 1 September 2022. Jadi buat kalian yang mau buat faktur, terutama kalian bertransaksi dengan cabang yang melakukan pemusatan, kalian harus mengacu ke Per 11 tahun 2022 ini. Nah, kalau tahun ini kalian udah dapat faktur pajak tapi belum menggunakan format peraturan terbaru ini, itu gimana ya? Tenang aja, karena faktur pajak yang terbit dari 1 April sampai dengan 31 Agustus tahun 2022 ini masih direlaksasi oleh pemerintah apabila belum memenuhi aturan Per 22 ini. Karena ya masih Per sebelumnya kan, Per 3 tahun 2022 gitu. Oke, itu dia tadi mengenai Per 11 tahun 2022 tentang faktur pajak. Ya, semoga kalian bisa mengerti dari konten kita ini. Dan apabila kalian masih belum mengerti dan ingin mendalami lebih lanjut, kalian bisa langsung menghubungi kami di MSM Consulting. Jangan lupa like video ini dan juga tulis di kolom komentar kira-kira topik apa selanjutnya yang akan kami bahas di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kami supaya kita bisa terus sharing seputar pajak dan keuangan. Ingat, everything is hard before it's easy. Bye-bye.